yang dikatakan sebagai nabi penutup dan Islam adalah agama terakhir ya. Nah, dalam tausiah-tausiah yang saya dengar, hanya waktu remaja kan saya pada waktu itu ada di Padepokan Silat. Jadi saya lebih kepada ilmu pembelaan diri. Tapi bukan berarti tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan batin, budi pekerti, moral kita ya, termasuk dalam pendidikan agama tentunya. Jadi dalam beberapa tangkapan saya tertarik sehingga saya ikut mempelajari. Nah, ketika dalam pergaulan, saya ada di dalam pergaulan yang baik orang-orang India, saya juga bergaul dengan mereka, mempelajari keyakinan mereka, baik kepada dan berbagai macam keyakinan, termasuk juga Kristen tentunya. Sehingga pada waktu itu dengan pengetahuan yang masih muda dan cetek, ya saya mempelajari waktu itu saya hanya mempelajari dalam bahasa Indonesia saja. Karena ketika saya membaca Al-Quran, mengapa saya menetapkan hati dalam bahasa Indonesia? Pada saat itu, dalam masa kemudaan saya, walaupun sebenarnya setelah hari ini saya tahu sebenarnya salah juga, saya harus belajar bahasa Arab seharusnya. Nah, saya membaca dan melihat bahwa mengapa sih saya harus belajar bahasa Arab untuk membaca ini? Karena saya baca buku-buku lain, kitab suci baik Weda, baik bahkan kitab suci agama Buddha, ya, juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya nggak perlu belajar bahasa Cinanya, bahasa Hindi, ya. Dan satu saat saya melihat bahwa Al-Quran sendiri menjawab mengapa itu diturunkan dalam bahasa Arab. Karena Allah menerangkan bahwa ya karena Rasulnya orang Arab. Jadi saya menganggap itu logika saya masuk dalam remaja. Dan kemudian saya membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia dan melihat diterjemahkan oleh berbagai tokoh-tokoh Muslim yang sangat kafah Islamnya. Dan saya juga percaya bahwa apa yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu tentu bukan bermaksud menipu umat atau membuat umat menjadi tidak paham, ya. Jadi paling tidak mendekati walaupun. Jadi saya mempelajari itu dan tetap menetapkan hati dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah kira-kira saya tidak terlalu paham dengan bahasa Arab, ya. Tapi saya percaya kebenaran yang dari Allah itu tidak dihalangi oleh bahasa tentunya. Karena apapun, bila kita mencari kebenaran dengan hati kita, saya percaya kita akan menemukan kebenaran itu. Walaupun mungkin dalam berbagai hal ya kita tetap perlu belajar. Itulah Bang Juma. Nah, jadi apa yang dikatakan Bang Juma bahwa ternyata Bani Israel menolak itu benar. Benar sekali. Sehingga ketika kalau kita membaca, maka apa yang diperselisihkan oleh Nasrani dan Yahudi, yaitulah tentang Isa. Ya. Bagaimana mereka menolak itu? Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana umat Nabi sebagai umat penengah. Ya. Itu dijelaskan. Sehingga kita memahami ya alur cerita itu sebenarnya. Jadi mereka sangat menolak, ya. Nah, alasan-alasan penolakannya itulah yang bersifat akidah tentunya menurut orang Yahudi saat itu. Ya. Nah, Isa menjelaskan tentang maksud Taurat. Ya. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi, bahkan bukan saat 2000 tahun yang lalu itu, ya. Quran turun bukan 600 tahun saat itu, kan waktu itu masih zaman 600 tahun ya. Bukan 600 tahun, ya.
Artinya sampai hari ini Bani Israel yang diwakili oleh negara Israel masih tidak menerima. Ya. Jadi itu suatu fakta sejarah, ya. Dan itulah yang terjadi, ya. Sehingga apa yang dikatakan Bang Juma itu betul, ya. Nah, itulah yang kita pahami, sehingga pada pandangan saya pada waktu itu bukankah Alkitab tidak ada, jadi kita jangan berpikir pada waktu itu para rabi, pendeta, lalu seperti zaman sekarang nenteng Alkitab, ya, bawa pakai tangan, datang ke masyarakat jahiliyah atau ke tempat-tempat tertentu dan menjelaskan inilah bagaimana bunyi kitab. Enggak, karena Alkitab itu tidak ada, ya, dalam arti secara terbuka, tidak ada toko buku, tidak ada apa, ya. Jadi hanya dijelaskan. Nah, karena Alkitab saat itu belum diterjemahkan secara menyeluruh, yang ada tentu dalam bahasa-bahasa yang ada mereka. Lalu dibawa oleh orang-orang mungkin Syria, dan mereka berbahasa Yunani, berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani, dan mereka bicara dalam bahasa yang ada di daerah sekitar Umur Mekah, ya. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad menjelaskan, ya, sehingga di dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad mengkritik para ahli kitab yang menjelaskan dengan seenaknya dalam bahasa Arab tentunya, ya. Nah, mereka karena berbicara dalam bahasa Arab karena ya tentunya karena mereka tinggal baik di Yastrib, baik di kota-kota Mekah dan sekitarnya, dan mereka semua tentu berbahasa Arab, ya. Maka ketika para padri datang tentu menjelaskan kitabnya, ada beberapa hal yang ditentang atau dikritik. Nah, dikatakanlah di dalam Quran bahwa sebenarnya engkau harus jelaskan isi kitab itu dengan benar. Jangan engkau tukar dengan harga yang sedikit. Jadi seperti ulama Israel tuh yang pesanan punya, ya, harus bicara jujur, terbuka, menjelaskan kepada masyarakat, ya. Tetapi mereka menutup-nutupi, tidak menjelaskan secara benar. Maka Nabi Muhammad, inilah yang benar, ya, yang dalam bahasa Arab yang terang, yang jelas, ya. Nah, itulah yang saya pahami, sehingga Nabi Muhammad mencoba menengahi antara pertentangan kaum ahli kitab dengan kaum Nasrani yang ada pada saat itu. Apalagi kita tahu perkembangan sejarah di saat itu, tentu karena saat itu Mekah dan lain sebagainya belum termasuk kota besar yang seperti pada saat itu seperti Bizantium dan lain sebagainya, masih dianggap kota kecil, ya. Mungkin Yastrib saja bisa lebih besar, ya, karena kita melihat bagaimana penduduk Mekah harus membeli produk-produk mereka itu sampai ke benua Syam, ya, dan mereka mengambil dagangan mereka di sana dan menjualnya tentu di sekitar kota Mekah dan sekitarnya, sehingga tentu kota-kota yang lebih besar ada di luar kota Mekah, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat bagaimana peran Nabi yang mencoba menjelaskan baik kepada kaum musyrik Mekah maupun kepada ahli kitab
dan kepada kaum Nasrani yang ada pada saat itu, ya. Dan sampai hari ini pun, ya, apa yang dikatakan Bang Juma betul. Lah itu kira-kira Bang Juma yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Sebelumnya saya ingin tahu, Pak, Bapak selama ini aktif di gereja mana ya? Saya hanya di bidang dakwah saja, ya. Jadi lebih kepada Dari sekte tertentu mungkin, Pak? Kalau gereja itu tentu aliran saya dari Protestan, ya. Artinya Protestan. Ya, aliran Protestan, ya, bukan Katolik maksud saya. Dan aliran Protestan kan sudah terpecah-pecah dengan begitu banyak, ya. Nah, itu sejarahnya ada lagi, ya. Sama lah dalam Islam, dalam Buddha, dalam Hindu juga ada pecahan-pecahan, ya. Ya ada. Dengan kekristenan ya cukup banyak, dan itu bicaranya sebenarnya bukan akidahnya, lebih kepada pengelolaan organisasi, ya, itu saja sebenarnya. Ya, seperti baik. Ya, boleh silakan. Makasih. Jadi yang Bapak uraikan tadi terkait dengan apa yang saya sajikan, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kami melalui Al-Quranul Karim bahwasanya kaum terdahulu itu gemar kemudian menolak keberadaan Nabi yang datang kepada mereka, lalu kemudian itu disebabkan karena mereka ragu tentang kenabian terhadap oknum yang datang, disebabkan karena memang Bani Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, akan semakin mengerucut kemudian ketika Al-Quran menjelaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya, dalam perspektif iman kami sebagai seorang muslim, memahami bahwa nabi-nabi yang diutus kemudian sebelum baginda Rasul Muhammad SAW itu memiliki pokok ajaran yang sama di dalam menjabarkan kaidah ketuhanan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi paparan dari Bapak Pendeta yang tadi, ya, Pak Pendeta Ismail. Di situ Bapak mengatakan bahwa ketika datang Yesus kepada mereka, mereka tolak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ketika Al-Quran kemudian mengatakan bahwa kegemaran daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah merubah firman Tuhan yang datang kepada mereka, merubah perkataan-perkataan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian gemar menyembunyikan yang hak dan menggantikannya dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian Al-Quran lebih jauh menerangkan bahwa mereka ini ketika datang kepadanya kebenaran, mereka kemudian menyembunyikan kebenaran itu. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Jadi 1400 tahun silam itu menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk-petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam sebuah kitab atau di dalam Alkitab atau di dalam sebuah buku yang berisi firman-firman Tuhan, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Nah, ini diterangkan, Pak, di sini orang-orang yang kemudian datang kepadanya Alkitab, mereka menyembunyikan keterangan-keterangan Allah.
Sehingga yang muncul kemudian adalah buah tangan manusia yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Celakalah mereka ahli kitab yang membuat suatu buah kitab, lalu kemudian kitab itu dikatakan dari Allah, padahal itu buah dari tangan mereka sendiri. Nah, yang ingin saya tahu dari Bapak nih yang sudah pernah merasakan Islam, kemudian kembali lalu kemudian menjadi seorang Kristen dari sekte apa tadi? Protestan, Pak, ya? Ya. Ya. Nah, kalau Bapak mengatakan Yesus itu ditolak oleh Bani Israel, apa tidak menutup kemungkinan, Pak, ajarannya kemudian juga ditolak? Karena kalau kita melihat dari penyelidikan penulis-penulis buku yang di kanon kemudian, itu banyak informasi yang menerangkan kalau Yesus itu menerima firman. Seperti misalnya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Jadi di tengah-tengah kaum yang menolaknya, Yesus itu menerima firman. Nah, kalau dia sendiri ditolak, apakah firman yang diterima Yesus ini mereka terima? Ini yang ingin saya tahu, Pak. Apakah Bani Israel itu menerima firman yang Yesus terima dari Allah? Atau Yesusnya ditolak, firmannya pun ditolak? Atau Yesus ditolak, tapi firmannya diterima? Apa mungkin seperti itu? Misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu ditolak kenabiannya, tapi Al-Quran diterima. Apa mungkin kayak begitu, Pak? Silakan. Rupanya Bang Juma banyak belajar juga tentang Alkitab, ya. Jadi saya coba menjelaskan saja. Ya, mudah-mudahan kita bertemu pada titik pandangan, walaupun tentu tetap tidak sama, ya. Artinya, tapi kan kita adalah mencari kebenaran selalu, ya. Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib dicari. Ya, alhamdulillah kalau kita boleh jumpa dengan bercakap-cakap dengan baik. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Bang Juma bahwa bagaimana mereka merubah-rubah, menjelaskan, menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang harus diterangkan, ya. Nah, kan sudah Bang Juma juga sudah katakan dan kita juga akui bersama, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu luar biasa, tapi bangsa yang disayang sama Allah, bahkan bangsa yang mendapat hati di hati Allah, ya. Itu kan juga jelas di dalam Quran bahwa bagaimana bangsa Israel menikmati nikmatnya Allah, ya, baik melalui Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, ya. Nah, kalau kita bicara tentang ahli kitab, tentu kita bedakan antara ketika kita bicara dengan Nasrani. Karena kalau orang Yahudi, kita bicara orang Yahudi, Taurat mereka jelas, ya. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus, ya. Dan dalam dialog dengan baik dengan kelompok Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad menjelaskan kenapa dia menerima perintah itu, ya. Karena dia ingin menjadi pembeda bahwa Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi dan bukan juga apalagi Nasrani, ya, kan begitu. Karena pada waktu itu kebangsaan daripada Ibrahim, menurut catatan sejarah, dia adalah dari daerah Ur-Kasdim, ya. Dialah yang menerima janji dari Allah, ya. Nah, kita mulai dari misalnya sedikit, walaupun bisa dari Adam, tapi dari Ibrahim dijelaskan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk memegang
sekali agama Ibrahim. Sehingga Quran mengikatkan diri kepada sejarah ini, ya, mengkaitkan hal ini, ya, karena diberitahu bagaimana engkau harus mengkaitkan diri kepada agama Ibrahim, ya, agama yang lurus, ya. Dan di situ tentunya Taurat juga belum ada pada zaman Ibrahim, ya, karena Taurat diturunkan pada zaman Nabi Musa. Jadi Ibrahim itu bisa percaya kepada Allah itu tanpa kitab. Dia tanpa kitab. Dia hanya menerima ayat, bukan kitab. Musa lah yang menerima kitab Taurat. Walaupun di dalam Al-Quran ada kitab Ibrahim, ya. Tapi saya juga yakin percaya bahwa orang Islam tentu memahami hal ini. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa dengan sangat baik Kanjeng Nabi berkata, dan dia mencoba menjelaskan apa yang diterima dari Allah. Oh, dia diterima, ya, dan dia disuruh mengikut. Jadi tidak mengikut Taurat, tapi tidak mengikut Injil juga. Dia mengikut agama Ibrahim. Nah, ya, itu yang dikatakan oleh Nabi, ya. Nah, kalau gitu Taurat menjelaskan apa bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi muncul itu setelah Musa, ya. Apa yang diperselisihkan oleh Taurat, kan begitu, ya, bukan yang diperselisihkan oleh Ibrahim, karena di dalam Ibrahim itu tidak ada perselisihan. Nah, dalam hal inilah Taurat memiliki sejarah panjang dari Nabi Musa, ya. Munculnya bangsa Israel karena itu adalah merupakan keturunan Ibrahim, jelas, dari 12 suku, dan di dalam Quran pun dijelaskan hal itu dengan baik, ya. Dan bagaimana bangsa Israel bahkan disebut umatku, ya. Begitu banyak kisah bangsa Israel yang dijelaskan di dalam Quran, yang mendapat keistimewaan begitu besar. Jadi itu merupakan sejarah panjang, dan Israel sebagai pemilik sejarah di sini, ya. Dan mereka memiliki sejarah yang begitu luar biasa. Jadi kalau Bang Juma sempat mempelajari Taurat itu, ya, Taurat itu dari mulai Beresit, kitab Beresit, ya, dalam arti yang pertama, kitab pertama sampai 5, kitab para nabi, ya, baik nabi kecil maupun nabi besar, ya, dan beberapa kitab sejarah raja-raja, yaitu raja-raja Israel, mulai dari Talut, kalau dalam bahasa Qurannya, yaitu Raja Saul, yang menjadi raja pertama yang dipilih oleh Nabi dari bangsa Israel waktu itu, sampai kepada Daud, sampai kepada Sulaiman, ya. Itu ada kitab sejarah raja-raja tersendiri, dan tentu mereka memiliki kitab sejarah yang lengkap dalam hal ini, ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana Quran mengkaitkan diri dengan hal itu, ya. Dan Quran sendiri juga bagaimana menjelaskan sejarah nabi-nabi, ya, dari mulai Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, ya, Ibrahim, kemudian
Musa, Daud, Salomo, dan beberapa nabi lainnya sampai kepada Isa alaihissalam. Dan itu dijelaskan di dalam Quran tapi mengapa kok mereka menolak, ya? Terutama tadi, kenapa kenabian daripada Isa alaihissalam ditolak oleh bangsa Yahudi? Nah, ini kan tegar tengkuknya. Ini yang menarik di sini. Ya. Bahkan menolaknya bukan waktu zaman Muhammad 600 tahun sebelum Nabi itu ditolak. Waktu zaman Nabi ditolak. Sampai zaman ini sekarang udah 1400 tahun ditolak tetap. Ya. Mereka tetap tidak menerima. Nah, kenapa? Pertanyaan itu menarik. Karena di dalam akidah Israel itu mereka memiliki akidah yang sangat ketat, bahkan mungkin ya hampir sama ketatnya lah dengan Muslim, ya, bahwa tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh sama sekali. Bahkan menyebut nama Allah saja tidak boleh. Menyebutnya saja tidak boleh. Ya. Saking hormatnya mereka kepada Allah. Jadi mereka pun maaf, saya potong sebentar ya, Pak Juma. Jadi saya nih ngapain saya di sini, Pak Juma? Saya kan tadi kita kan bicara, saya mau itu juga sama Pak Juma. Dulu, nanti mungkin baru Ibu Uti pegang ya, karena ini masih saya jawab pertanyaan daripada Bang Juma ini. Nggak pikir. Bu Uti, ya. Habis ini Bu Uti. Ya, saya masih menjelaskan tentang Bang Juma ini. Belum dijawab satu lagi, yaitu tentang kenapa Nabi Isa alaihissalam ditolak, kan kira-kira begitu ya Bang Juma? Betul kan? Iya Pak, iya Pak. Betul ya? Betul, Pak. Jadi saya masih dapat ada waktu ya Bang Juma? Iya benar. Ya, benar Pak. Habis ini kita kasih kesempatan ke Bu Uti, karena beliau praktisi Kristen juga Pak. Kita kasih ruang kepada beliau. Maaf ya Bu Uti. Maaf ya Bu Uti. Enggak, maksud saya kalau memang mau terus berdua loh, saya mau ngapain? Tadi kan saya juga sama Pak Juma, saya mau ngomong juga gitu. Untuk apa saya siar bareng gitu. Oke. Nah, jadi kenapa ditolak? Ya. Karena di dalam akidah orang Yahudi Israel ya, itu akidahnya ketat sekali. Ya. Mereka mengikuti. Jadi jangankan kenabian Muhammad, kenabian Isa aja ditolak. Ya. Jadi seandainya pun ada ya hari-hari ini itu personal, bukan secara bangsa. Ya. Personal atau kelompok itu adalah hal kewajaran. Tapi secara bangsa mereka menolak. Ya. Akidahnya. Karena mereka tidak boleh. Nah, dalam hal inilah Isa menjelaskan kebenaran yang tersembunyi itu. Tapi kan mereka tetap tolak. Ya. Isa menerangkan. Bahkan Al-Quran turut mendukung di situ. Ya. Hai orang ahli kitab, bukankah ya dijelaskan bagaimana Isa menjelaskan? Ya. Tapi mereka memang bangsa tegar tengkuk. Mereka tetap menolak. Dan mereka tetap memperselisihkan hal. Nah, itulah yang diperselisihkan. Yaitu, mereka menolak Isa. Ya. Mereka menganggap Isa bukanlah yang ditunggu. Bukanlah sosok yang ditunggu. Walaupun Nabi Muhammad muncul, tetap bukan yang ditunggu. Kenapa? Sebab mereka memiliki akidah dengan perhitungan yang sangat rumit dan khusus. Dan itu bisa kita pelajari secara tersendiri. Sehingga dengan demikian, itulah yang istilahnya ditegur atau dikritik oleh Quran. Engkau menyembunyikan, seharusnya engkau menerima, tapi engkau kenapa engkau tetap memperselisihkan itu? Oleh sebab itu dijawablah oleh Quran. Biarlah kiranya Allah nanti yang akan menyelesaikan hal itu. Nah, itu kan kira-kira ditutup dengan bahasa demikian. Ya.
tentu Bang Juma juga akan lebih memahami dari saya secara bahasa Arabnya, ya. Bagaimana Quran menjelaskan itu kepada ahli kitab? Kalau engkau tetap nolak, maka Allah yang akan menyelesaikan. Ya. Nah, dalam hal ini, inilah yang mereka tidak bisa terima, ya. Apalagi kenabian daripada Nabi Muhammad, tentu mereka tolak. Mereka tidak akan pernah terima, ya. Dalam satu hadis, bagaimana Nabi Muhammad berkata baik kepada penulisnya si Said itu, bagaimana dia berkata, dan dia menyuruh Said pelajari kitab Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi itu kaumnya menolak akan ajaran itu. Oleh sebab itu Said berkata, aku disuruh belajar sekian 12 hari, ya. Aku belajar bahasa Ibrani, aku belajar bahasa Yunani. Itu kata Said. Mereka, penolakan mereka begitu keras. Nah, itulah yang terjadi, kira-kira seperti itu. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih. Makasih. Jadi di sini di tengah-tengah kita ada Ibu Uti. Memang dari pagi ada keinginan untuk ikut berdialog bersama dengan kita. Cuman saja mungkin perlu perkenalan dulu antara Pak Yusuf atau Pak Ismail dengan Bu Uti, biar Bu Uti kita saling kenal dan saling memahami satu sama lain. Jadi di antara kita memang beda keyakinan, beda karakter, dan beda cara penyampaian. Silakan Bu Uti. Iya, terima kasih Pak Juma. Suara saya kedengaran nggak? Iya, suaranya bagus. Ya, jadi begini Pak Juma, ya, salam kenal Pak Pendeta. Suaranya, Bu. Ya, kalau gini gimana? Ibu Uti bukan sudah pernah ketemu saya? Iya sih Pak, itu ya, di mana kita ketemu ya waktu itu, saya lupa ya. Di channelnya Bu Uti kalau nggak salah. Channel saya ya, iya udah lupa lama sekali ya. Salam hormat, salam. Iya, salam ya. Ini suaranya kecil sekali apa bagaimana? Suara saya kecil ya? Kecil banget Bu. Suara Ibu Biasanya gede Bu. Di tempat saya kencang. Kencang ya? Suara Bang, biar lebih kencang lagi Bang. Kurang aja. Kasihan beliau lagi beliau suara. Ya, aduh, gila le. Ya, jadi begini. Wah, ada Pak Lamsen nih. Gawat nih. Gawat nih ya. Nyimak dari tadi, nyimak. Iya. Pak Lamsen juga bicara nanti ya. Ya, jadi begini Pak Juma, saya mau bantu sumbangsih ya. Kenapa Pak Juma selama ini mengatakan ya Yesus bukan Tuhan, Isa bukan Tuhan. Jadi gini ya, dari perkataan dari Pak Pendeta gitu, lalu dengan Pak Juma, saya sih mau tegaskan ya, kalau menurut saya, bukan menurut saya sih ya, menurut fakta, menurut realita, menurut bukti, dan menurut data yang ada ya, kebenaran yang benar itu, kita sebetulnya punya Tuhan yang berbeda Pak. Ya, Tuhan yang berbeda, dari sinilah titik masalahnya gitu. Ya, Allah yang Bapak punya itu bukan Tuhan kami. Ya, jujur saya bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla bukanlah yang kami sembah. Karena yang kami sembah, yang kami tahu adalah Elohim ya. Yang Elohim itu artinya ilah-ilah, dan tetapi merujuk kepada satu nama, yaitu Yod He Vav He, Allah yang penebus dan juru selamat, dan Dia telah menerangkan siapa dirinya. Jadi kami mengenal secara karakteristiknya Dia, kami mengetahui siapa Dia, bagaimana pekerjaannya ya, hasil karya besarnya itu kepada seluruh umat manusia, dan kami sudah mempunyai konsep yang sudah diterangkan kepada kami. Jadi istilahnya Elohim itulah yang menerangkan dirinya kepada kami. Nah, kalau kami komparasikan kepada Pak Juma ya, Tuhannya Pak Juma itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah konsep yang berasal daripada manusia kepada manusia untuk manusia. Ya, tidak ada Allah itu tidak ada sebetulnya kalau menurut saya. Karena apa? Tidak sama seperti Elohim kami yang datang, yang menyatakan diri, yang dinubuatkan, yang berkarya. Bahkan ketika Yesus datang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan itu,
Dia melakukannya dan dia membuktikan bukti-buktinya. Aku inilah ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, katanya. Penggenapan hukum Taurat di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus datang itu untuk mengampuni seluruh dosa isi manusia, seperti yang telah dia tulis di ayat-ayat sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Aku adalah Allah yang penebus, aku menebus engkau dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi kami mempunyai Allah yang betul-betul yang ini, Pak, yang penebus, bukan penebus dan juru selamat, bukan Tuhan yang digadang-gadangkan oleh Nabi Muhammad. Ini beda personnya, Pak, ini beda oknum, beda karakter ya, beda apalagi, beda jati diri, beda pekerjaan, dan beda banget, bagai bumi dengan langit gitu. Jadi saya agak keberatan ya, maaf ya untuk teman ini sendiri kalau Pak Pendeta mengatakan dia juga Allah. Oh tidak, Pak, ya tidak sama sekali. Kita punya Tuhan yang berbeda. Karena apa? Walaupun di tempatnya Pak Juma mengatakan ada Isa, ada Musa, ada Yakub, ada siapa lagi, ada Daud gitu kan, tetapi ceritanya itu kan hanya nama-nama yang sama, yang kelihatannya sama. Tetapi cerita-ceritanya, peristiwa kronologis, sejarah yang tidak bisa diganggu gugat itu, perjalanan Abraham, perjalanan Daud, perjalanan Yakub gitu kan, perjalanan semua orang-orang yang terlibat di dalam kisah perjanjian lama itu sama sekali tidak sama dengan apa yang telah dibicarakan, yang diklaim sebagai Nabi Muhammad sebagai wahyu ya. Dia mengutip-ngutip di dalam kitab perjanjian lama, tetapi pengutipannya itu tidak sama, Pak. Ketika dikomparasi ya jelas, kalau yang namanya tidak sama ya jelas itu hanya mengklaim. Karena apa? Karena yang pertama itu adalah sejarah tidak bisa dibolak-balik. Sejarah itu adalah yang original, dan sejarah itu adalah bukti otentik kebenaran. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sendiri, bahwa dia mengutus nabi-nabi, rasul-rasul itu berdasarkan sejarah, dan sejarahnya itu adalah kebenaran. Nah, tetapi ketika dia mengatakan sejarah adalah kebenaran, dia mengambil orang-orang sejarah di perjanjian lama salah semua. Nah, seharusnya Anda berpikir, apa betul ini adalah wahyu Tuhan? Ya, kalau menurut saya ini hanyalah klaim semata gitu loh. Nah, tadi Pak Juma mengatakan bahwa di dalam Al-Quran celakalah orang-orang yang membuat suatu kitab ya, dan mengatakan ini wahyu Tuhan. Nah, menurut saya itu untuk Nabi sendiri gitu kan, untuk Nabi Muhammad sendiri. Kenapa begitu? Ya karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa apa yang dia tulis itu adalah wahyu Tuhan. Nggak ada pembuktiannya sama sekali. Tetapi di dalam Alkitab ya, ketika wahyu Tuhan itu diturunkan gitu kan, ada pembuktiannya. Ketika 10 hukum Taurat itu diturunkan di Gunung Sinai gitu kan, 3 hari sebelumnya orang-orang Israel itu sudah dikumpulkan gitu kan, sudah dikumpulkan. Mereka harus berpuasa, mereka harus menguduskan diri, mereka harus mengelilingi Gunung Sinai itu dan menjadi saksi kebesaran, keberadaan, keeksistensian Tuhan yang mewahyukan itu kepada Musa. Jadi ada pembuktiannya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Elohim itu menyertai bangsa itu dengan tiang awan, tiang api, dan bahwa dialah yang membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Nah, kalau di tempat Bapak kan enggak. Jadi itu enggak kena buat kami, Pak, kalau dikatakan ini wahyu Tuhan. Karena wahyu di tempat kami bukan hanya pewahyuan, tetapi pembuktian, tetapi juga berdasarkan perjalanan sejarah, tetapi dilengkapi dengan data-data, dan itu peristiwanya ada. Nah, celakalah orang yang membuat satu kitab dan mengatakan itu adalah wahyu Allah ya, Nabi Bapak sendiri kan. Ya, semua diklaim sebagai wahyu gitu kan. Mana buktinya? Sejarahnya di mana? Tidak ada sejarah di dalam Al-Quran sama sekali. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan perjalanan hidup Nabi Muhammad atau rasul-rasul, teman-temannya, kerabat, sahabatnya itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukanlah catatan sejarah, bukanlah asbabun nuzul. Nah, itu dia. Oleh sebab itu 200 tahun karena ada keraguan, anak kebimbangan, ini ayat-ayatnya konteksnya apa? Akhirnya adalah yang namanya asbabun nuzul. Tetapi masalahnya asbabun nuzul ini juga lemah karena sudah ratusan tahun baru ada gitu loh. Jadi saya menolak ketika Pak Juma mengatakan celakalah orang yang membuat suatu kitab dan mengatakan ini adalah wahyu Allah.
Sedangkan di kitab kami, di kitab Lukas ya, apa yang kami lihat nih ya, di dalam 1 Yohanes 1 juga, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami rasa dengan tangan kami sendiri, itulah yang kami tulis. Nah, masalahnya inilah yang dibutuhkan untuk meneguhkan bahwa suatu bukti itu sah, bahwa semua pernyataan itu sah, benar, iya dan amin, harus berdasarkan bukti-bukti, harus berdasarkan data-data, harus berdasarkan sejarah yang ada, harus berdasarkan realita yang ada di depan mata. Dan ini ada di Alkitab. Rasul Lukas bukan hanya menulis, tetapi dia menyelidiki. Lalu dia di dalam Lukas 1 ya, dia menyelidiki. Dia bukan cuma asal mengatakan oh ini wahyu Allah, enggak. Dia menyelidiki lalu dia menulisnya dan dia bertanya-tanya gitu kan. Lalu kalian mengatakan bahwa ini adalah, oh ini kan kalau begitu Alkitab itu adalah wartawan. Oh maaf ya, karena Alkitab itu ditulis oleh pelaku peristiwa, narasumber yang sah gitu kan. Dia ada di TKP dan dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk untuk membuktikan bahwa segala pernyataan itu iya, benar dan amin. Nah di sini ya saya mau lihat ya satu ini ya. Di dalam Matius di dalam Lukas ya, pernyataan ini justru yang seperti inilah yang valid. Jadi saya bingung ketika kalian mengatakan loh itu kan Lukas itu kan Alkitab itu kan tulisan wartawan. Oh maaf, bukan cuma tulisan wartawan tetapi wahyu yang didukung oleh data-data, yang didukung oleh kenyataan, realita dan kebenaran. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula, nah ini dia, adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah gitu. Masalahnya Allah sendiri mengatakan bahwa semua yang tertulis itu tentang rasul-rasul, nabi-nabi terdahulu itu adalah sejarah, dan sejarah adalah kebenaran. Nah itu. Jadi artinya semua butuh bukti. Sejarah itu adalah bukti gitu ya. Jadi saya menolak ketika Pak Juma mengatakan bahwa celakalah orang yang menulis satu kitab ya lalu mengatakan ini adalah wahyu Tuhan, karena yang cuma ngaku-ngaku itu ya, tidak kredibel. Saya bilang sangat-sangat meragukan ya, beresiko sekali untuk hanya mempercayai bahwa ini pernyataan adalah wahyu Tuhan tanpa penyelidikan, tanpa bukti, tanpa data, tanpa ada apa-apa. Itu sangat beresiko kalau menurut saya. Ya, yang lain silakan. Ya, itu saja. Baik. Ya, makasih Bu Uti. Pak Pendeta, mohon maaf, saya mohon waktu sejenak untuk menyikapi apa yang Bu Uti sampaikan tadi. Yang pertama, kalau Ibu Uti mengatakan Tuhan kita yang kita sembah itu adalah berbeda, saya katakan iya, memang betul. Tapi Tuhan pencipta kita itu cuma satu, bukan dua. Di antara kita, Islam dan Kristen, salah satu dari kita itu menyembah kepada bukan Tuhan kita, tapi menggantikannya dengan sembahan yang merupakan ciptaan. Islam atau Kristen yang melakukan kesalahan di sini. Jadi kalau kita mengatakan kita menyembah kepada Tuhan yang berbeda, saya katakan iya, itu jelas. Tetapi kalau dikatakan Tuhan kita yang menciptakan kita itu sama, saya katakan iya, Tuhan itu cuma satu. Jadi yang membedakan Tuhan kita adalah perspektif iman kita terhadap objek sembahan. Poin itu yang harus dicatat supaya jangan diulang-ulang seakan-akan kami Islam itu ngemis-ngemis ingin disamakan sembahannya dengan sembahan Bu Uti. Al-Quran dan Bible. Al-Quran dari langit diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak butuh saksi, tidak butuh penyelidikan, tidak butuh riset, tidak butuh wawancara, tidak butuh penyusunan berita-berita dari orang-orang yang tidak diketahui. Itu Al-Quran. Karena proses itu, maka Al-Quran disebut
wahyu. Kalau ada buku yang catatannya berasalkan dari tulisan para saksi, itu bukan wahyu. Itu karya tulis namanya. Jauh-jauh levelnya disebut karya ilmiah, tapi tidak sampai kepada level wahyu. Satu poin supaya dipahami. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam Al-Quran bahwa apa yang kami sembah, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Lalu kemudian di dalam kitabnya Bani Israel bisa ditemukan pada hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi. Ada kitab Kejadian, ada kitab Shemot, Keluaran, ada kitab Devarim, Ulangan, dan seterusnya. Di kitab-kitab Bani Israel jelas menerangkan bahwa sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berarti yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Yang kami seru dengan sebutan Allah, pencipta yang maha suci, lagi maha tinggi. Kami tidak membentuk objek. Bahwa Tuhan kami itu berbentuk pohon. Bahwa Tuhan kami itu berbentuk sapi. Bahwa Tuhan kami itu berbentuk manusia. Tidak. Tapi Tuhan kami itu adalah gaib. Maha halus, maha melihat, maha mendengarkan. Namun fisik ciptaan, indera ciptaan tidak mampu kemudian melihat wujud daripada pencipta. Itu yang diajarkan oleh para nabi. Kalau kemudian Tuhan kita berbeda, itu dikarenakan karena Tuhan yang Ibu Uti sembah itu dilahirkan dari konsep baru. Apa konsep barunya? Semalam saya sudah terangkan kepada dua orang debater Kristen. Pertama, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan. Itu konsep yang membuat kita berbeda. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda. Sementara Tuhan kami adalah yang mengetahui dan yang menciptakan dan yang maha melihat. Dialah Allah. Tuhan di atas langit dan di bumi bawah, tidak ada lain selain Dia. Itu diterangkan di dalam Devarim 4 nomor 39. Ini kenapa data ini kami ambil untuk menekankan bahwa Allah sudah menyatakan diri kepada nabi-nabi terdahulu, dan itu diterangkan oleh Al-Quran. Kami sudah memberikan dalil bagaimana kemudian Allah menyatakan tentang orang-orang terdahulu. Innal latina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Itu sudah diterangkan. Mereka didatangkan Torah, mereka didatangkan Injil, mereka didatangkan Zabur, keterangan-keterangan yang jelas sebagai petunjuk kepada mereka. Namun mereka menolak, mereka menyembunyikan, mereka menukar apa yang Tuhan berikan kepada mereka dengan pengajaran-pengajaran yang berasal dari nenek moyang mereka. Sederhana untuk mengetahui. Kalau Isa, Yesus, Musa, Moses, Abraham, Ibrahim ditolak ajarannya, ditolak orangnya, bagaimana mungkin kemudian ajarannya bisa nyampe kepada teman-teman Kristen? Di awal tadi Ibu menjelaskan di dalam Lukas 1 sampai nomor 1 sampai 4, Depolius yang mulia, banyak orang yang menyusun dari saksi-saksi, dari manusia, dari mata yang melihat. Maka karena itulah aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Kalau ditanya di dalam ilmu critical senat, siapa saksi ini? Maka Lukas
jangankan duduk sebagai hadis sahih, duduk sebagai hadis dhaif saja nggak bisa dia. Karena kita nggak tahu siapa saksinya, kita nggak tahu siapa sanadnya, bagaimana matanya, kita nggak tahu. Maka kedudukannya, jangankan duduk selevel dengan Al-Quran, duduk sebagai hadis lemah saja nggak bisa. Dia hanya bisa sampai ke level hadis maudhu, ya, pemberitaan palsu. Karena kenapa? Tidak diketahui siapa saksinya. Kalaupun disebut saksinya adalah misalnya adalah Burhanuddin misalnya, atau Samsudin, atau Pak Ismail yang menjadi saksi, akan dicari benarkah Pak Ismail pernah bertemu dengan Yesus, di mana Yesus adalah sumber utama. Kalau tidak, tetap aja maudhu, tetap aja paling tinggi dhaif, lemah. Tapi tidak lemah ini, karena sama sekali nggak ketahui siapa saksinya. Berarti ini informasi maudhu, palsu, dianggap palsu dalam ilmu kritikal hadis. Nah, kalau ibuku mengatakan Al-Quran tidak ada saksinya, lah dia kan wahyu. Yang disebut wahyu, suara dari langit masuk ke dalam batin si penerima informasi. Itulah yang disebut nabi. Jadi kalau nabi itu tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan riset. Kalau nabi, yang namanya wahyu di dalam kitab Kejadian, ya, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Jadi siapa yang bisa melihat mimpinya orang? Siapa yang bisa menyaksikan penglihatan orang? Saya melihat orang mandi, siapa yang boleh minjam mata saya untuk melihat orang mandi? Saya bermimpi, siapa yang boleh meminjam kalbu saya supaya dia masuk ke dalam mimpi saya melihat saya bermimpi? Enggak ada. Jadi yang dikatakan wahyu adalah penglihatan sang nabi dan juga mimpi sang nabi. Enggak ada yang boleh jadi saksi. Nah, orang-orang di sekelilingnya, percaya ataupun tidak, itulah yang disebut pengikut. Inilah makna iman. Kalau sang nabi menceritakan tentang mimpinya dan dipercaya, itulah namanya pengikut. Dia nabi, itu yang dikatakan diimani. Udah kepanjangan, maka Pak, di Islam Pak beriman Jemaah. kepada nabi. Panjang banget, sampai itu banyak sekali itunya. Ya, Poin-poinnya. Ibu kan sabar Oke, dulu dong. sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi kok. Sedikit lagi. 30 detik. Jadi pada poinnya kemudian adalah, siapapun yang kemudian dikatai sebagai nabi atau rasul, dikasih level nabi dan rasul, maka padanya lah kemudian sumber itu. Sementara penulis kitab Anda bukan nabi. Dia bukan nabi. Dia bukan penerima wahyu. Dia bukan penerima ilham. Dari mana kemudian tulisan-tulisan setebal itu? Dari hasil penyelidikan. Apa jaminannya kalau itu adalah wahyu? Sementara mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Sementara yang menerima wahyu, itulah Yesus. Karena dia adalah utusannya. Bukan Lukas yang menjadi utusan Allah. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus yang menjadi utusan Allah. Tetapi Yesus yang menjadi utusan Allah. Maka sejatinya, Yesuslah yang harus memiliki kitab. Bukan orang lain. Demikian. Ya. Silakan Pak Ismail, mungkin ada yang mau ditambahkan. Saya dikit sebentar ya Pak Ismail. Habis ini udah ya. Udah, Bu. Iya. Oke. Ya, sebentar Pak Ismail ya. Lalu Pak itu sebentar Pak. Ini karena dia menjawab tentang saya gitu kan, tentang saya punya itu tadi. Ya, jadi begini ya, hanya di Muslim lah ya yang butuh saksi malah salah ya. Yang hanya di Muslim lah yang butuh saksi itu salah, lalu yang nggak butuh saksi itu adalah kebenaran. Sedangkan di dalam pengadilan ya, di mana satu pernyataan yang benar itu bukan hanya cuma ngaku saya terima wahyu ya, oh saya terima wahyu, saya terima ilham, saya disuruh ngambil duit gitu. Lalu ya udah ngaku aja, oh ya terima ya kalau gitu, oh iya dia benar dia dapat ilham, dia suruh ngambil duit orang gitu kan. Lalu tanpa pengadilan ya diterima begitu saja. Ya hanya di Muslim yang bisa begini gitu. Makanya aku kadang bingung ya. Karena yang butuh saksi, yang butuh data realita itu nggak benar. Yang benar adalah kata Pak Juma tadi langsung telak ke dalam kepalanya Nabi Muhammad ya, dia menerima wahyu adalah di dalam pikiran Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menyatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan atau tidak jika pembuktiannya hanyalah berdasarkan ilham yang diterima di dalam hati manusia. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan manusia. Jadi ini adalah artinya pembuktian yang sangat lemah
lemah bahkan sangat-sangat beresiko ketika kita mempercayai bahwa itu betul-betul wahyu ya. Karena ketika kita tahu bahwa itu adalah wahyu dan itu diklaim sebagai wahyu Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhanlah pembuat sejarah. Tuhanlah Allah di dalam Alkitab kami bahwa Tuhan kami tidak pernah mengutus rasulnya atau nabinya dalam tempat tersembunyi jikalau itu ingin diketahui oleh semua orang. Ya, itu dia. Ya, ini ya kalau kita mau tahu ya, pertama ya apakah itu betul dari wahyu? Ya, dari pembuktian. Karena Al-Qur'an sendiri ya, Bapak mengatakan tadi bahwa Allah itu adalah pencipta. Kita itu sama, tetapi maaf lagi Pak ya, saya ini berdasarkan dari Al-Qur'an Bapak sendiri ya. Al-Qur'an Bapak sendiri telah menolak ya, menolak Tuhannya orang Israel, menolak Tuhannya orang Yahudi. Ya, Tuhannya Bapak mengatakan di dalam Maryam 8:8, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Nah, itu dia. Tuhannya Bapak sendiri ya, Allah Bapak sendiri telah menolak bahwa dia adalah Tuhannya orang-orang Israel. Ya, dia menyangkali Tuhannya orang Israel yang punya anak. Tetapi masalahnya adalah ya di dalam At-Taubah 9:30 saya mau tambahkan lagi ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Nah, pertanyaan saya, kalau kita punya Tuhan yang sama, kenapa Tuhan Bapa menolak Tuhan yang dia klaim sebagai dialah yang memberikan, dialah yang melakukannya? Ya, karena orang-orang Yahudi jelas mengatakan Tuhannya punya anak. Di Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Nah, masalahnya ketika ini diklaim sebagai wahyu Allah, tetapi klaimnya sendiri seperti orang yang tidak tahu, tidak maha tahu. Karena yang dimaksud dengan Allah punya anak dikatakan adalah Mazmur 68 itu bukan anak yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan hampir langit-langit pecah karena ucapan dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Maksud dari Allah bahwa yang punya anak itu dalam anak secara biologis daging. Tetapi orang-orang Yahudi itu mempunyai Tuhan yang punya Bapa yang menjadi anak itu adalah Bapa dan anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Elohim di kediamannya yang kudus. Lalu di dalam Mazmur 89 ya, nabi-nabi di sana Raja Daud mengatakan dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau adalah Allahku dan gunung batu keselamatanku. Lalu di dalam Yesaya 9 dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Jadi cara mengklaimnya pun juga salah gitu loh. Enggak mengerti apa yang dia klaim. Patutkah yang seperti ini bisa dikatakan sebagai wahyu Tuhan? Ya, menurut saya enggak lah Pak ya. Lalu Bapak menyangkali bahwa yang bersaksi ria itu adalah tidak sah, hanyalah yang mengaku bahwa dia dapat ilham di dalam kepalanya gitu kan, di dalam pikirannya sendiri, lalu dia membuktikan bahwa ini adalah wahyu tanpa ada pembuktian. Bagaimana cara Bapak membuktikannya gitu loh Pak? Ya, kita jangan konyol, saya mau bilang ya, jangan konyol, hanya mengaku, orang yang mengaku bahwa dia dapat ilham, lalu Anda percayai, lalu semua yang ada buktinya, yang ada faktanya, yang ada realitanya, Anda tolak itu sebagai kebohongan. Nah, ini kan pikiran Bapak yang terbolak-balik, ya kan? Di dalam 2 Samuel 7:14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi saya menolak ketika Pak Juma lagi mengatakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dari kami. Oh enggak Pak, maaf ya. Karena Allahnya Bapak tidak kenal pencipta kami. Pencipta kami telah mengatakan tidak ada yang sama seperti dia, tidak ada yang lain yang dibentuk selain dia, yang adalah Allah yang Esa, yang mana? Yang penebus dan juru selamat. Sedangkan di tempat Bapak telah mengatakan ya bahwa Yesus tidak disalib, penebusan itu tidak pernah ada. Jadi di dalam kitab Bapak sendiri bahkan mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lagi-lagi yang dia tuduhkan juga salah.
dengan dalil yang salah. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Nabi Musa yang sedang dibaca oleh Yesus. Nah, bagaimana Anda mengatakan hanya sesuai dengan pikiran ketuhanan yang masuk di dalam pikiran Muhammad, Anda katakan itu wahyu dari Tuhan yang maha tahu, yang maha benar. Ternyata kalau dikomparasi, zaman sekarang nggak bisa lagi, Pak. Semua sudah terbuka lebar ketika dikomparasi semuanya. Bahkan dalilnya mengatakan bahwa orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan itu adalah kafir, itu pun salah gitu loh. Ya, dalilnya nggak kena gitu. Ya, lalu dikatakan juga bahwa di dalam surat Maryam itu Tuhan punya anak, ya. Bapak mengatakan bahwa saksi Lukas itu siapa? Lukas itu ada ceritanya, Pak. Lukas itu anak didikan Petrus dan Paulus. Jadi dari mereka lah, ya. Jadi Lukas itu dia hanyalah pencatat, tetapi yang dia bilang dia selidiki ya dari Petrus. Masalahnya Petrus ini adalah kepala atau pimpinan dari dari rasul-rasul, dan Petrus ini adalah narasumber. Jadi dengan kata lain ini tulisannya Rasul Petrus yang hanya dituliskan oleh ini perkataan Rasul Petrus dituliskan oleh Lukas. Begitu juga dengan Matius. Matius itu anak didiknya langsung, ya, anak angkatnya Rasul Petrus, dan Petrus itu narasumber. Dan Matius dan Yohanes itu adalah narasumber yang sah. Mereka bukan saja terima wahyu ketika Roh Kudus itu turun di atas mereka, ketika di hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus turun di hati mereka, di kepala mereka gitu kan, ketika di hari Pentakosta itu mereka langsung tahu, ya, segala bahasa. Itu artinya sudah memenuhi pikiran mereka. Lalu itu bukan hanya sekedar memenuhi pikiran mereka, pengetahuan tentang Tuhan, bahkan bahasa yang akan mereka tuju, mereka melengkapinya dengan saksi-saksi, dan mereka itu adalah saksi mata. Hanya orang yang terbolak-balik pikirannya yang lebih percaya kepada yang ngaku cuma wahyu tanpa pembuktian. Ketika dia mengklaim-klaimnya itu juga salah. Pertanyaan saya untuk Pak Juma, apa jadinya kitabnya Pak Juma ketika tidak ada Alkitab, ya, yang mendokong atau yang memberikan referensi atau yang diklaim-klaim sebagai dialah pelakunya? Kalau Alkitab itu tidak ada, bagaimana cara Pak Juma membuktikan bahwa segala pengakuan Nabi Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu? Bagaimana? Ya, itu saja. Ya sudah ya, teman-teman ya. Bapak lanjutkan lagi, silakan. Pak Lamsen mungkin. Ya, gantian. Ya, silakan. Ini masih ada Pak siapa? Iya, Pak Ismail. Ya, silakan aja. Silakan Pak Ismail, buka mic-nya. Pak Ismail. Pak Ismail. Sebentar. Oke, bentar. Ada banyak pertanyaan, tapi saya nggak ada komentar ya. Karena ini kan antara Bang Juma dengan iya, komen ya. Iya, Pak. Jadi saya ditanya sendiri-sendiri ya. Iya, masalah sendiri masing-masing ya. Menurut saya tidak mengomentari apapun. Tetapi kalau ada pertanyaan kepada saya jawab. Tapi kalau tidak, ya saya kira batasan saya sampai di situ ya, Bang Juma. Mohon maaf. Jangan lupa, jangan sampai waktunya terlambat untuk sholat ya. Siap, terima kasih Pak diingatkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya boleh bertanya Pak sedikit aja, dan saya minta Bapak menjawabnya singkat aja. Oh iya, silakan. Baik. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa firman bahwa Yesus itu ditolak oleh Bani Israel. Ya. Nah, kalau Yesus ditolak oleh Bani Israel, Pak, apakah kemudian pengajarannya Yesus itu diterima? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW ketika ditolak Bani Arab, ya, apakah kemudian ajarannya diterima atau kudu dua-duanya harus diterima nih Pak? Misalnya Yesus datang kepada Bani Israel ditolak, tapi ajarannya diterima, sehingga muncul kitab Bapak hari ini. Atau Yesusnya ditolak, tapi ajarannya diterima lalu dibukukan. Atau ada nggak jaminan Pak bahwa penolakan Yesus membuahkan ajarannya diterima secara murni? Silakan Pak, singkat aja Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya Bang Juma,
orang sesungguhnya orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, begini Bang Juma. Masya Allah. Ya. Jadi begini Bang Juma. Bukankah itulah ada Hawariyun? Ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad juga memiliki Hawariyun, ya, tersendiri. Karena tiap-tiap umat Allah mengirim utusannya. Jadi itulah Hawariyun yang bekerja. Ya. Oleh sebab itu di dalam Quran juga dijelaskan, siapa yang membela aku? Hawariyun berkata, kamilah, kan begitu. Nah, kalau dalam soal kepercayaan dan lain sebagainya, saya kira seiring waktu, bukankah Kanjeng Nabi juga mengalami hal yang sama? Ya, bahkan tahun ke-10 lah baru beliau mendapatkan murid dari Bani Aus dan Bani Khazraj, ya. 6 orang lah murid beliau dari penduduk Yathrib. Kan begitu toh? Jadi bayangkan kalau Nabi Isa alaihissalam mungkin lebih cepat, ya, karena beliau hanya 3 tahun. Ya, Nabi Muhammad malah lebih lama, butuh 3 kali waktu, kan begitu. Baik. Jadi saya kira seiring waktu baik, yang Pak. terjadi. Terima kasih Bang Juma. Baik Pak, baik. Mungkin kita bisa nanti bincang-bincang lagi Pak, sesi apakah Hawariyun itu adalah penulis kitab kanonik. Oke, nanti kita boleh, bahas Pak, lagi ya. Terima kasih. Kalau gitu saya mohon pamit ya. Iya Pak. Oke silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Semua kepada yang kasih ya Pak. Terima kasih Pak Ismail. Waalaikumsalam Bu Kuti. Ya. Salam ya. Salam Pak. Semua kepada Bang Jion. Ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Nanti saya hubungi Bapak kembali. Amin. Ya. Oke, baik. Bu Uti, saya sikapi sedikit apa yang Ibu terangkan. Jadi gini Bu, yang dimaksud kebenaran absolut itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran, contoh, ada pembunuhan terjadi, tapi tidak ada saksi yang melihat. Apakah pembunuhan yang terjadi ini batal? Padahal dia sudah membunuh, yang dibunuh sudah ada, yang membunuh sudah ada, kejadiannya terjadi. Tapi karena tidak ada saksi, apakah kemudian kejadian itu batal? Padahal sudah terjadi. Tidak Bu. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalaupun ada saksi ya alhamdulillah. Tapi yang namanya kebenaran sama sekali tidak gugur karena tidak adanya saksi. Contoh misalnya, ibu dicetak oleh ayah dan ibu. Nggak ada saksi melihat ayah dan ibu melakukan sesuatu sehingga dia hamil. Nggak ada saksinya. Cuman mereka berdua. Apakah kemudian karena nggak ada saksi maka itu tidak terjadi? Tetap aja terjadi. Begitulah Al-Quran. Pewahyuan itu benar adanya terjadi tanpa ada kesaksian. Lalu kemudian terakhir ibu bertanya tadi, apakah Al-Quran itu bisa dibuktikan tanpa ada Bible? Ibu, saya katakan sekali lagi, ini yang kesekian kalinya saya sampaikan kepada teman-teman. Al-Quran nanti bersentuhan dengan Bible di Indonesia. Nanti ketemu kristalog Indonesia, Islam dan Kristen, barulah bertemu, didialogkan di dalam Zoom, di StreamYard dan seterusnya, nanti di Indonesia. 1400 tahun silam, Al-Quran berdiri sendiri tanpa ada Bible. Itu yang perlu ibu paham. Tidak ada Bible, Al-Quran berdiri sendiri. Rasul Muhammad SAW, para sahabatnya kemudian menerima wahyu, menuliskan wahyu, menghafalkan wahyu, menyampaikan wahyu. Tidak ada setitik pun campur tangan Bible di dalamnya. Berdiri sendiri dia, karena dia adalah wahyu. Begitu berjalannya waktu sampai di Indonesia, barulah kita berdialog tentang Bible, tentang Al-Quran. Jadi itu harus dipahami. Al-Quran tanpa Bible, tanpa kitab apapun tetap berdiri dengan kokoh. Karena Al-Quran itu adalah pewahyuan. Berbalik dengan buku daripada ibu. Itu nggak tahu. Nah, kemudian ketika Al-Quran mengatakan Tuhan, Anda katakan tidak bisa bicara langsung. Itu di Al-Quran di mana? Diterangkan di ayat berapa? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau di Al-Quran di mana itu diterangkan?
Lalu kemudian ibu menerangkan Tuhan ibu menebus dan seterusnya. Betul. Kami umat Islam itu memahami dan mengimani anak tunggal Abraham ditebus dengan binatang. Orang-orang Israel menebus kesalahan dengan darah binatang. Kami paham dan itu kami imani. Kami percayai itu. Sampai kepada iman kami ada yang disebut kurban, idul kurban, melakukan pengeluaran darah dari binatang. Dari binatang tapi Bani Israel, para nabi tidak pernah mengajarkan melakukan pertumpahan darah manusia sebagai korban. Hanya di Kristen yang melakukan itu dengan cara supaya legal, mengambil kitabnya orang dari Yahudi untuk dicocokkan kepada Yesus. Makanya sampai hari ini Yahudi itu tidak mengimani ada Tuhan dibunuh di atas tiang salib berupa manusia. Itu tidak diajarkan oleh praktis Yudaism, karena mereka sangat-sangat sakral ketika menceritakan tentang konsep ketuhanan. Tidak semudah seperti Kristen. Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia, bangkit kemudian menjadi Tuhan. Tidak sesederhana itu di Yahudi. Yahudi dan Islam itu sama di dalam mendudukkan sembahan. Tidak segampang seperti Bapak. Ibu dibunuh, dihinakan, dinistakan, diseret, lalu kemudian macam-macam lah itu terhadap pemahaman ibu terhadap Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ibu mengatakan Lukas itu banyak saksinya, dia adalah murid daripada teman daripada Petrus dan kesaksian itu tidak kayak begitu, Bu Uti. Kalau ibu masuk ke pengadilan, dimintai keterangan, misalnya nih, ada kejadian, saya tiba-tiba ketemu dengan Pak Bom di tengah jalan. Karena Pak Bom saya lihat dia lagi mabok, Pak Bom saya tampar, puak, jatuh giginya Pak, Bu. Dibawalah, diproseslah ke polisi. Sampai di sana itu diminta keterangan. Bagian apanya yang kau tampar? Sebelah kiri Pak. Terus kenapa dia mengadu? Padahal dia kan harusnya minta yang kanan juga. Entahlah Pak, menyalahi kitabnya sendiri. Diproses, siapa saksinya? Misalnya Bu Uti datang sebagai, saya katakan Ibu Uti ada di situ. Ibu Uti harus menceritakan kronologis kejadiannya. Selain Bu Uti harus ada orang lain, minimal 2 yang menjadi saksi kejadian. Meskipun pipinya atau giginya Pak Bom itu rontok, harus 2 saksi, tidak boleh 1. Nah, kemudian kesaksiannya harus akurat antara satu dengan yang lain. Tidak bisa kemudian Ibu Uti ada di situ Pak Lamsen juga ada di situ. Oh gitu, kalau begitu sah Anda yang menjadi terdakwa. Enggak begitu, Bu. Enggak bisa hanya menyebut dia adalah murid daripada Petrus. Enggak bisa. Petrus harus bercerita tentang tulisan Lukas. Petrus harus bercerita tentang hubungan Lukas dengan Yesus. Petrus harus bercerita tentang dalil-dalil yang ada di dalam tulisannya Lukas. Itu baru kesaksian namanya. Tapi kalau hanya disebut ada Petrus sebagai gurunya, ada ini sebagai temannya, oh nggak bisa. Di pengadilan itu ibu ditertawakan. Jadi gitu Bu Uti, Al-Quran itu tidak butuh Bible. Ingat, nanti Al-Quran itu dihadapkan dengan Bible ketika di Indonesia dibahas 2 agama. Karena di negara kita ini ada 2 agama besar yang menjadi agama syiar, Islam dan Kristen, sehingga kitabnya diadu. Tapi Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam itu tidak pernah dihadapkan dengan Bible. Untuk apa? Bible berhadapan dengan hadits saja tidak bisa menang, apalagi dengan Al-Quran. Jadi kesimpulan saya, Bu Uti, pewahyuan tidak butuh saksi. Ya, sudah Pak. Contoh, Yalah, Musa Pak. menerangkan tentang, sabar Bu, Musa bercerita tentang proses penciptaan langit dan bumi. Apa ada saksi? Tidak ada. Kenapa diimani? Karena itu adalah wahyu. Musa bercerita tentang neraka, tentang surga. Ada yang melihat surga dan neraka? Tidak ada. Kenapa dipercaya? Karena wahyu. Gitu. Nah, Al-Quran tidak ada saksi. Buka Al-Quran, lihat apakah ada ayatnya di dalam yang bertentangan dengan sains, bertentangan dengan fenomena yang ada sekarang. Jangan kemudian ibu menilai kitab kami dengan buku terjemahan yang ibu punya. Itu salah. Ibu menguji keaslian sebuah emas dengan menggunakan air kelapa, nggak nyambung.
Saya kira begitu Bu Uti. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Pak Juma menyangkal semua pernyataannya sendiri ya. Pak Juma mengatakan, Pak Juma nggak bisa jawab saya ya. Apa jadinya gitu kan? Apa jadinya ketika tidak ada Alkitab ya Bapak Juma muter-muter ke sana kemari tinggal iya tadi, ya Bapak mengatakan tidak perlu ya Al-Qur'an bisa berdiri sendiri tetapi ya, maaf Al-Qur'an sendiri malah menggadang-gadangkan bahkan mengatakan bahwa kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil dan Zabur ya Bapak tidak tahu ayatnya sendiri ya Al-Qur'an sendiri telah menggadang-gadangkan ya sebentar Al-Quran menggadang-gadangkan bahwa itu teguran kepada orang sebentar, jangan itu dong Pak, saya tadi diem aja. Sebutkan nomor ayatnya Bu. Saya diem aja dari tadi, biarkan saya bicara dulu ya, nanti saya kasih ya. Lalu Al-Quran sendiri telah mengkonfirmasikan bahwa Injil adalah cahaya. Jadi apa yang Pak Juma omongkan itu tidak berdasarkan Al-Quran, tidak Al-Quraniyah. Ya Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa berdiri sendiri. Bagaimana dia bisa berdiri sendiri ketika dia mengklaim bahwa Injil itu adalah cahaya dari untuk kitabnya juga. Al-Maidah 46 coba baca, Al-Baqarah 121 ya. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ya bagaimana mungkin Anda mengatakan bisa berdiri sendiri sedangkan isi di dalam Alkitab di dalam Al-Qur'an Anda itu semuanya boleh ngambil dari tempat kami, bahkan diklaim oleh Tuhan Anda. Ketika ditanyakan mana bukti-buktinya, Allah pun memberi bukti. Jadi ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Juma. Allah memberi bukti di dalam Taha 133. Bukti-buktinya adalah di kitab-kitab terdahulu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Al-Quran bisa berdiri sendiri tanpa kitab-kitab terdahulu? Karena Tuhan sendirilah, Allah sendiri mengatakan buktinya ada di kitab terdahulu. Pertanyaan saya, kalau memang ini adalah wahyu Allah, tidak bisakah dia langsung memberikannya, malah mengambil bukti dari kitab terdahulu? Tapi pertanyaan saya, bagaimana dia mengatakan buktinya di kitab terdahulu ketika dia mengklaim, klaim-klaimnya itu salah gitu loh Pak. Ini yang harus Bapak menjadi buah pikiran yang paling ini harus Bapak pikirkan sepikir-pikirnya. Tuhan tidak pernah salah ya. Ayatnya itu ya nih di dalam ini contohnya dia mengklaim, Allah mengklaim di dalam Al-Anbiya 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung supaya bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukan. Dan ini enggak cuma di situ. Al-Anbiya 86, Al-Anbiya 87, 88, 89, 90, 91. Dia mengklaim. Jadi bagaimana Anda mengatakan bisa berdiri sendiri? Anda tidak bicara secara Al-Quraniyah Pak ya. Saya menyangkal itu karena Anda tidak Al-Quraniyah ya. Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwa bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Lalu Anda mengatakan siapa saksinya Lukas gitu kan? Harusnya dia dibicarakan, dikonfirmasi oleh Petrus. Oh betul Pak, sudah dikonfirmasi oleh Petrus ya. Di dalam ya, saya akan baca siapa itu Lukas. Tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, tertulis di dalam Alkitabnya, ya kan? Lukas adalah seorang tabib, ya. Dia ini dikonfirmasikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga ada, ya. Lukas adalah seorang tabib tinggal di Troas, sebuah kota di sebelah barat Asia Kecil. Dia adalah seorang tabib dan menggabungkan diri dengan Paulus yang tertulis di dalam Kisah Rasul 16 ayat 10 di mana dia disebut kami. Jadi Lukas penulis kitab para rasul itu turut serta dari Troas bersama Paulus, lalu ia tinggal di Filipi. Tetapi pada perjalanan Paulus yang ketiga kalinya untuk memberitakan Injil, ia menggabungkan diri lagi ya bersama Paulus. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 6 disebut lagi kami. Nah itu ada Pak. Ya ada linknya, ada pengakuannya. Nah kalau kita baca selanjutnya dia juga berinteraksi dengan Petrus. Ya, jadi
Jangan dibilang nggak ada, Pak ya, ada di dalam Alkitab ya. Tetapi masalahnya para penulis Alkitab itu, mereka itu adalah hamba. Mereka tidak sama dengan Tuhannya. Ya, ketika ada satu iman yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa masuk agama ini kecuali mengakui Tuhan ini dan Rasulnya. Satu paket ini kamu makanya tidak bisa jadi. Oh, tidak seperti itu kami, Pak. Ya, inti dari penulisan Alkitab itu sentralisasinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu para penulis kitab yang menunjukkan atau menulis tentang Yesus tidak pernah membanggakan diri, bahkan mengambil tempat yang paling rendah dan tidak pernah menyebut namanya, karena sentralnya adalah Tuhannya dan mereka adalah pelayannya dan hambanya dan utusannya. Utusan tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhannya. Tidak ada utusan yang mengatakan bahwa dia memberikan ketetapan bersama dengan Allahnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Anda, ya kan? Nabi Anda menetapkan, Nabi Anda dipuji, Allah memuji, malaikat memuji, lalu Nabi memuji Allah, Nabi juga lalu ya seperti itu ya. Jadi tidak ya Pak ya, sama sekali beda. Ya, Bapak tidak bisa menanyakan apakah ini ada saksinya, karena di lapangan di mana-manapun dibutuhkan saksi ya. Kalau yang namanya dia adalah wahyu, sebentar, kalau dikatakan itu adalah wahyu lalu Bapak mengatakan bahwa itu adalah dari Tuhan, pembuktiannya sama sekali tidak ada. Jadi saya bilang itu semuanya lemah, udah gitu saja. Udah ya Bang, cuma sedikit kok Bang, sedikit aja Bang. Ya. Silakan. Nampol aja sedikit Bang, nampol. Jadi pertama Tante Uti bilang bahwasanya tuh murid-murid Yesus tuh tidak pernah meninggikan dirinya. Sorry ya, cuman Paulus Bu yang ngaku Bapa ya. Padahal Yesus sudah bilang Matius 23 ayat ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Apa kata Paulus Buti? 1 Korintus pasal keempat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, kamu dalam Kristus, akulah yang menjadi Bapamu. Akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi Bapamu. Jadi kalau dibilang songong banget nih Paulus ya, sampai-sampai Paulus bilang begini, ikutilah teladanku. Itu juga ada, ikutilah teladanku itu pernah juga dibilang. Aku juga memiliki roh Allah, itu juga ada Paulus bilang. Bahkan kalau dibilang dia menetapkan keputusan sendiri, itu ada menurut pendapatku ya, dia bilang begitu tentang seorang wanita, menurut pendapatku. Jadi Uti ini kalau bicara ini suka nampol diri sendiri, kadang saya sedih kadang. Yang kedua, Bu Uti tadi bilang apa katanya, kami harus tidak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab. Sorry to say ya Bu Uti, kalau seandainya ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Muhammad, memang untuk membuktikannya boleh kita lihat ke apa yang dibaca oleh orang-orang terdahulu. Tapi sorry to say, bukan cuman biblos ya. Kita bisa lihat bagaimana pandangan rasi-rasi, rabi-rabi, ada di Misna, ada di Midras. Jadi bukan cuman Bible, lagi pula pernah Sayyidina Umar itu memegang kitab Taurat. Apa kata Rasulullah? Buat apa ini kitab ini? Kalaupun Musa saat ini ada, dia akan menjadi pengikutku. Jadi kelak ya, kami tidak butuh kitab kalian untuk pengukuhan iman kami. Karena perintah, larangan, itu tidak butuh kitab kalian. Kitab kalian itu dibutuhkan untuk menampar kalian ketika kalian asumsi. Itu gunanya kitab kalian buat kami ya. Nah silakan Bang Zuma, Bu Uti kalau bicara tuh jangan nampar diri sendiri lah. Maaf, terima kasih. Baik Bu Uti, sedikit. Iya, bentar. Ya, kita hargai Bu Uti dulu, karena Bu Uti maunya dialognya dengan kita. Gini Bu Uti, ketika Al-Quran menceritakan tentang Taurat, seperti data yang Ibu sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyun ladina aslamu lilladina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada wala tahsawun nas waqtashawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini diterangkan bahwa sungguh kami yang mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara Yahudi. Ini perkara Yahudi Bu. Jadi orang Yahudi memang diminta oleh Allah untuk taat kepada kitab Taurat. Taurat yang dimaksud di sini kitabnya Nabi Musa, bukan kitab yang dituliskan dari bahasa Septuaginta
yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ibu harus membedakan antara kitab Taurat dengan kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Antara kitab Taurat, Zabur dan juga Injil, itu ketika diceritakan oleh Allah, itu merujuk kepada wahyu yang diserahkan Allah kepada para nabi. Bukan tulisan-tulisan tangan yang dihasilkan dari salinan-salinan berdasarkan terhadap apa yang ibu urai di dalam kitab Lukas. Nah, kalau ibu menerangkan bahwa Lukas berjalan bersama dengan Petrus, dia adalah murid dan seterusnya, yang dikatakan kesaksian itu adalah ketika kemudian Lukas menceritakan tentang Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun tentang berita-berita yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Si Petrus itu melakukan pengesahan terhadap apa yang diceritakan Lukas di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4 ini. Tapi tidak ada cerita Petrus yang terkait dengan cerita Lukas tentang Filipus, nggak ada. Jadi kesaksian yang bagaimana yang Anda maksud? Oh, dia berjalan bersama, dia adalah tabib dan seterusnya. Itu bukan proses kesaksian itu. Maksudnya orang ini hidup bersama. Tapi kesaksian Petrus tentang tulisan Lukas ada nggak? Nggak ada. Itu poin kedua. Terus kemudian, ketika Al-Quran itu menjelaskan kitab terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil, itulah bukti bahwa Tuhan yang mewahyukan kitab Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran adalah Tuhan yang sama. Coba lihat di dalam kitabnya orang Hindu dan Buddha. Mereka tidak membahas Taurat. Mereka tidak membahas Injil. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kalau Tuhan mereka lah yang mewahyukan itu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Allah yang mewahyukan kitab-kitab terdahulu. Begitu juga dengan apa yang ada di dalam kitab ibu. Saya katakan perjanjian baru yang ditulis 1700 tahun kemudian dari Taurat, itu tidak ada apa-apanya kemudian. Dia akan menjadi dongeng pepesan kosong kalau tidak ada pesertaan daripada buku terjemahan dari Septuaginta yang berasal dari perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama, buku ibu hanya dongeng pepesan kosong. Untung ada terjemahan lama dari kitab yang dituliskan 1700 tahun lebih dulu daripada kitab ibu. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan, buku ibu akan menjadi dongeng belaka. Gak ada apa-apanya. Untung saja ada terjemahan dari kitab agama lain yang disandingkan dengan kitab ibu. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran datang menceritakan proses yang terjadi terhadap sejarah keturunan anak manusia. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di Al-Quran tidak ada menyatakan di kitab ibu tidak ada mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Yesus, taat kepada Rasul. Tidak seperti di Al-Quran ada pemaksaan. Ibu coba dalami pengajaran Yesus. Siapa yang percaya kepada aku, dia percaya kepada yang mengutus aku. Siapa yang mengasihi aku, dia sama mengasihi Bapa yang mengutus aku. Siapa yang mendengarkan firmanku, dia sama mendengarkan firman yang telah mengutus aku. Artinya, taati aku sama halnya taat kepada yang mengutus aku. Jadi ibu jangan serampangan mengatakan sebuah pengajaran, menuduh Quran yang tidak seakan-akan tidak ada di dalam pengajaran Yesus. Lalu kemudian seakan-akan umat Islam itu dipaksa kemudian untuk mengikuti itu. Ibu, saya katakan, di dalam Markus 16 nomor 16, ada kemudian amanat agung yang harus dijalankan oleh Kristen. Kalau itu adalah pernyataan Yesus. Apa itu? Beritakan Injil kepada seluruh manusia, ke seluruh makhluk. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di Islam tidak ada kayak begitu. Siapa yang tidak percaya Islam, siapa yang tidak percaya baginda Rasulullah SAW, hukum, bunuh. Gak ada yang kayak begitu. Pergilah ke jalan-jalan, ya, pergilah ke lintasan-lintasan. Paksalah orang masuk ke dalam rumahku karena rumahku harus penuh. Di Islam tidak ada kayak begitu. Siapa yang tidak ingin aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka. Tidak ada di Islam, tidak ada pernyataan baginda Rasulullah SAW seperti itu. Nah, amanat agungnya, pergi, sampaikan Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Ini maksudnya apa, Bu? Itu pemaksaan. Ya. Lalu kemudian terakhir dari saya, Bu, karena di sini udah mau sholat Jumat, iya, saya katakan Jumat kepada Ibu,
Al-Quran ketika menceritakan kitab-kitab terdahulu, Allah sedang menceritakan firman-Nya yang dinodai kemudian oleh hambanya, kaumnya yang terdahulu. Itu yang perlu Ibu Uti pahami dengan baik. Saya kira cukup dari saya, Ibu Uti. Kalau Ibu mau menambahkan silakan. Ya. Saya pamit kemudian untuk sholat Jumat. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini bagi umat Islam semakin menguatkan iman mereka, dan bagi umat Kristen bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Juma. Selamat siang Pak Juma. Ya, Pak Juma, terima kasih Pak Juma. Ya, tetapi begini Pak Juma ya, apa yang diklaim oleh siapa tadi, oleh Rifa juga salah ya, karena Paulus tidak pernah membanggakan diri sendiri ya. Yang dimaksud Bapak itu kalau Anda membacakan sesuai konteks adalah sebagai pendidik. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus, gitu kan. Dia tidak pernah mengatakan barang siapa beriman kepadaku dia telah beriman kepada kepada Allah. Barang siapa mengikuti firmanku, gitu kan, dia perintahku telah mengikuti perintah Allah. Bahkan secara sangat-sangat luar biasa dikatakan begini dalam Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak akan ada lagi bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Nggak ada Rasul dan Nabi kami berkata seberani ini ya, karena Rasul dan Nabi itu mereka adalah penyampai ketetapan ya, karena Rasul dan Nabi itu mereka adalah pelaksana ketetapan. Bukan dialah yang menetapkan hukum-hukum ilahi, bukan dialah yang menetapkan 10 hukum Taurat, bukan dialah yang menetapkan apakah ini dosa atau tidak. Nabi dan Rasul adalah pelaksana, adalah hamba dan hanyalah seorang utusannya. Di dalam Alkitab ya dikatakan bahwa Musa itu ketika dia sedikit saja menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Elohim pada saat Elohim menyuruh bahwa Musa memegang batu untuk mengeluarkan air, tetapi karena dia marah, dia memukulnya, akibatnya sangat fatal sekali ya. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia hampir mau mencuri kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun, tetapi dia memberikan itu kepada Yesus. Makanya Yesus berani mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa melakukan perintahku atau firmanku, dia telah melakukan perintah Bapa ya, firman Bapa. Kenapa? Jelas dikatakan, Pak Juma tidak tambahkan ayat yang perkataan Yesus yang satu ini. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu ya, dan bukan hanya proclamation, bukan, tetapi dia telah menunjukkannya. Bahkan dia mengatakan kepada Pak Juma, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ya, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Nah, perkataan Yesus aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ini dikatakan juga oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu aku berkata, apakah apakah Nabi Muhammad setara dengan Bapanya? Ya, Allah memuji-muji Muhammad, Muhammad memuji-muji Allah ya. Allah di dalam Muhammad, Muhammad di dalam Allah. Kan seperti itu kan, bolak-balik ya kan? Malaikat memuji-muji Muhammad. Nah, seperti itu. Ya, saya bertanya, ya, karena pernyataan seperti ini ada diambil total, bahkan dikatakan bahwa Nabi menetapkan suatu ketetapan. Nah, ini fatal sekali menurut saya nggak bisa mengerti ya. Nah, sebentar tadi saya nggak dikasih ya, kalau udah ya ya, orang Yahudi ya, sebentar ya. Nih dikatakan ya bahwa ya orang Yahudi, sebentar saya belum selesai. Tadi itu boleh, maksud saya enggak. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya. Kalian mengatakan, Rifa mengatakan bahwa tanpa Alkitab ya, tanpa Alkitab, Al-Qur'an bisa berdiri sendiri. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana tahun berapa Isa lahir gitu kan. Tunjukkan kepada saya kapan Ibrahim membangun makam gitu. Tunjukkan, itu harus ada buktinya. Karena Allah sendiri mengatakan itu semua harus ada bukti-buktinya, dan buktinya ada di tempat kami. Nah, itu dia ya. Itu saja. Aku tanggapi ya.
Jadi panjang nih udah. Udah selesai. Setelah Rifa selesai. Selesai Rifa sudah. Sudah. Ya. Rifa 1, saya 1 ya. Jadi adil. Setelah ini sudah. Enggak, kejang-kejang apa? Dia ngomong aja belum kok kejang-kejang. Kebenaran ya. Ya, kebenaran apa yang Anda miliki ketika saya bilang Tante Uti suka sekali berdusta karena berdusta pernyataan yang dusta. Ya di mana ayat yang mengatakan bahwa Ibrahim itu harus ada tempat tanggal lahirnya, Isa harus ada, dan itu harus terbukti. Dalilnya di mana? Tolong tunjukin, jangan titip ke 7 orang. Yang kedua, tadi kata dia yang dimuliakan itu cuman Yesus. Sorry to say, baca kitab Anda lagi Tante Uti. Lukas pasal ke-9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku anak manusia, juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Malaikat-malaikat kudus juga mulia, coy. Bukan cuma Yesus. Apa bedanya ya? Kemudian nggak ada asik-asiknya Yesus. Katanya cuma Yesus doang yang dimuliakan. Bapak tidak memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Nah, kemudian kita bahas katanya Paulus itu tidak menyombongkan diri. Siapa bilang? Jelas sekali. Bahkan Yesus Paulus mengatakan aku ini juga rasul, tidak kalah dari rasul-rasul rasul-rasul yang lain juga. Tadi bahkan dia berpendapat sendiri dan menentukan ketetapan sendiri. Di mana ayatnya? 1 Korintus pasal ke-7 ayat 25 sampai ke 26. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Ini ngaco nih orang ya, ngaku-ngaku dari Tuhan tapi nggak membawa firman Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Pertanyaan saya, kalau ente tidak mengikuti Paulus, apakah ente masih bisa dikatakan Kristen? Jadi kalau bicara jangan suka nampar muka sendiri. Iya, sama Anda. Pertama, katanya Paulus tidak meninggikan dirinya. Jelas Paulus meninggikan dirinya. Ngaku Bapa, 1. Yang kedua, dia menyatakan bahwasanya menurut pendapatku, bukankah aku rasul juga? Dalam diriku juga ada roh Allah. Itu bukan tinggi lagi, ngaku Tuhan malah ya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan aku. Sama seperti Yesus yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata Yesus, Nabi Muhammad. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku. Itu tuh Nabi itu. Kata Paulus. Paulus mengatakan bahwasanya menurut pendapat dia, karena dia juga punya rahmat dari Tuhan. Padahal dia bicara bukan dasar perintah Tuhan. Ingat Ulangan pasal 18 ayat ke-20. Seorang nabi dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, dia harus mati. Ternyata mati beneran, dia dipenggal, bukti, dihukum. Nah gitu, cara berdiskusi itu pakai data, bukan pakai asumsi kayak saya. Thank you, lanjut. Udah ya, saya udah bosan, saya udah abis ini udah ya. Saya udah closing aja ya. Saya udah siang ini. Ya, saya closing aja. Saya jawab si Rifa yang ini. Siapa nih? Saya jawab si Rifa yang ini. Yang lain ya silakan yang lain ya. Jadi Rifa cuma hanya mengambil comot-comot ayat ya. Jelas Alkitab telah menulis kepada kita. Aku memberikan pendapat lah. Saya aja bisa memberikan pendapat saya kepada anak saya. Anak saya mendengarkan nasihat saya. Bukan berarti saya mencuri kemuliaan Tuhan karena saya punya otoritas. Saya pendidik, saya penyajar. Itu konteksnya, oke? Jadi ngawur-ngawur, comot-comot ayat, gitu kan? Nah, lalu ketika apa lagi? Kamu mengatakan apa lagi? Mau salah-salahin Paulus? Oh maaf, Paulus bahkan mati martir, bukan mati diracun, beda ya. Saya nggak mau bicara tentang Paulus, tetapi jelas Alkitab telah mengatakan bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan saya. Ketika Allah mengklaim bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi yang ditulis oleh Musa, Musa tidak sholat. Musa itu merayakan Paskah. Paskah itu adalah peristiwa pemotongan anak domba. Ya, Musa itu tidak mencari selamat, bahkan dia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dalam darah. Dialah yang mensosialisasikan. Tidak, dia mengatakan bahwa amal ibadah itu, bukan Musa yang ngajar ya. Dia mengajarkan penumpahan darah. Jadi lagi-lagi mengklaim ya. Jadi ketika ada ayat yang mengaku bahwa dia adalah
Dia adalah dia mengaku-ngaku wahyu Allah, tetapi kebenarannya wahyu Rifa tidak bisa membuktikan kapan itu siapa Musa itu, di mana lahirnya, apa gimana tanpa ada Alkitab ya. Jangan bilang bisa berdiri sendiri, karena Al-Quran sendiri justru menyatakan Alkitab adalah cahaya. Bukti-buktinya ada di Alkitab. Lah apa sekali dikomparasi bukti-buktinya salah semua. Harus menjadi pemikiran Rifa ya. Sudah sayang teman-teman ya. Kalau mau debat sama saya, kita atur lagi sama Rifa karena ini dadakan dan saya harus masak ya. Pamit ya teman-teman ya. Saya harus masak. Bukannya malu, ya nggak ada yang di perut malu karena Rifa belum jawab apa-apa. Ya. Silakan mau closing silakan. Tapi saya pamit ya. Saya mau ini dulu. Kalau mau jadwalin saya. Ya